Bahkan dunia hanya melihat manusia atau mengukur manusia hanya dari luar. Kadang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang akan menilai seseorang itu dari luarnya, atau yang istilah biasa dong pakai itu, orang mengukur menilai hanya dari casing. Bahkan tidak jarang kita mendengar istilah yang keren, orang mengukur sesuatu, menilai sesuatu hanya dari sampul buku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita pun menilai atau kita menghargai kehidupan seseorang dari penampilan. Kalau orang ini dia berpakaian seperti ini, berarti dia ini begini. Kalau orang ini berpakaian seperti ini, maka orang ini begini. Apakah yang kita nilai itu, apakah yang kita taruh sebagai harga, taruh sebagai ukuran itu benar? Belum tentu. Ya Bapak Ibu ya. Sebab manusia melihat yang nampak, tapi Allah tidak. Allah melihat hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memilih introitus kita dari Kidung Agung 8. Salomo mempunyai kebun anggur di Balhamon, diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Lebih lanjut ayat yang ke-12, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Salomo mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ketika Anda bekerja, Anda dapat hasil, Anda dapat upah. Tapi apa yang dijawab oleh para pekerja itu? Biarlah itu menjadi milik engkau, Salomo. Sebab para pekerja itu memilih hati yang bersih, hati yang tulus untuk bekerja sehingga upahnya dibayar sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita akan sampai pada yang namanya kata bahagia. Orang akan mengukur seseorang kalau dia punya mobil, kalau dia punya motor, semuanya punya. Dia pergi ada emas di tangan kiri, tangan kanan, di leher dan segala macam, bahkan sampai di kaki pun orang akan menilai bahwa orang itu hidup bahagia. Orang itu semua berkecukupan. Apakah benar bahwa dia bahagia? Beberapa bulan yang lalu saya ingat benar di gedung ini kita sempat berdiskusi tentang apa itu bahagia. Bahagia itu, ada yang bilang bahagia itu sederhana. Bahkan sering kita baca di postingan-postingan media sosial bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu tidak perlu hal-hal yang lain. Yang penting hati kita damai. Yang penting hati kita tenang, maka itu dikatakan bahagia. Apa gunanya kita punya semua, tapi hati kita tidak tenang? Toh pada akhirnya Salomo dalam Mazmur juga dia bilang, semua itu tidak dibawa mati. Berapapun hartamu, berapapun kekayaanmu, tidak akan menjamin bahwa nyawamu diselamatkan oleh Tuhan Allah. Ya Bapak Ibu, berapapun kekayaan kita tidak akan pernah menjamin bahwa kita akan diselamatkan. Lalu apa yang menyelamatkan kita Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Apa yang menyelamatkan kita kalau begitu? Selama hidup kita berbuat baik tapi bukan untuk orang lain. Salomo mengkritik itu bahwa semua kebaikan yang kita buat untuk diri kita sendiri tidak akan pernah menghasilkan buah apapun. Jadi kuncinya di mana Bapak Ibu?
Kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Ada pada hati kita. Kalau hati kita yang bersih, hati kita yang tulus, maka Tuhan melihat itu. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu. Hati yang berimankan kepada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kemarin saya dengar khotbah seorang yang di sebelah kita, bukan sealiran dengan kita. Dia katakan begini, agama itu, dia katakan Kristen itu bukan agama. Kalau itu ditanyakan bagi Bapak Ibu, bisa tidak Bapak Ibu jawab? Ya. Saya tertarik untuk menjawab itu. Kristen itu bukan agama, benar. Kalau hanya pakai KTP Kristen, kalau hanya pakai kalung salib, lalu praktek hidupnya tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupannya, itu bukan orang Kristen. Agamanya cuma Kristen, tapi orangnya bukan. Yang dikatakan orang Kristen adalah pengikut Kristus, itu berarti hatinya, hidupnya hanya dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bilang bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang mengenali Yesus Kristus? Ada yang kenal Tuhan Yesus? Kita orang Kristen toh? Ada yang kenal Tuhan Yesus atau tidak? Kalau kita bilang kita kenal Tuhan Yesus, maka buktikan bahwa hidup kita itu menunjukkan Yesus dalam diri kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang membangun semangat orang. Bukan perkataan-perkataan yang menyudutkan, yang memfitnah, yang mendiskreditkan orang lain. Tapi perkataan-perkataan kita adalah yang memberikan pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya baca bagian ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya ngeri. Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia. Artinya Salomo mau menyampaikan kepada setiap orang tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin, hina maupun mulia, harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab harga pembebasan kita itu sangat mahal. Nah, Yesus 2000 tahun yang lalu digantung di atas tiang terkutuk untuk menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi kalau sekarang kita bikin dosa, kira-kira siapa yang mau menghapus dosa kita? Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang ia buat, apa yang ia katakan, apa yang ia pikirkan, bahkan apa yang ada dalam niat hatinya. Dia harus mempertanggungjawabkan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang bilang, bahkan di media sosial katakan, bahwa masa ini adalah masa penghakiman. Kita sementara dihakimi satu demi satu, lalu pada akhirnya ketika ia datang pada kali yang kedua, dia akan memberikan hukuman. Palu sudah jatuh, yang berbuat baik silakan pergi ke hidup yang kekal. Yang berbuat tidak baik silakan pergi ke api yang kekal. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lanjut dikatakan oleh Salomo begini, mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Jadi sebagai orang Kristen, saudara dan saya, apapun kondisinya, apapun situasinya, orang mau bicara apa, mau cerita apapun tentang kita, mau fitnah apapun, maka Salomo mengingatkan bahwa dalam keadaan yang seperti itu pun jangan sampai hatimu dikotori oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan. Sebab pada waktu penghakiman dan penghukuman itu dilaksanakan bagi kehidupan orang percaya, Tuhan akan menarik kita seperti yang disampaikan pada ayat yang ke-18. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya Salomo memberikan gambaran bagi Bapak Ibu dan Saudara dan saya, kalau orang yang berbuat tidak baik,
sudah pasti tidak akan pernah mendapat pertolongan dari Tuhan. Amin. Orang yang berbuat baik akan diberkati oleh Tuhan. Berbuat baik yang mana? Berbuat baik yang tadi diingatkan dalam bacaan. Bukan untuk diri sendiri, tapi kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu ya. Berbuat baik, sebab itu bukti kita bahwa kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan? Tuhan ketun terapa lihat? Iya toh? Ketun datang ke gereja bilang gereja itu rumah Tuhan, mana Tuhannya? Tuhan tidak ada di gereja, Tuhan ada di hati setiap orang. Tapi persoalannya, hati ini mau dibuka, mau ditaruh untuk Tuhan atau untuk hal-hal yang memuaskan kita sesaat. Apa yang dicari dunia, apa yang saudara dan saya cari, bukanlah hal-hal yang bersifat semu, semata, bukan sesaat. Tapi yang kita cari adalah hal-hal yang bersifat kekal. Kalau saya tanya, untuk apa kita jadi majelis jemaat? Saya tanya ibu-ibu diaken, apakah untuk orang puji? Atau untuk kita perintah jemaat? Atau kita atur jemaat ikut kita pemau? Tidak. Kita menjadi majelis jemaat, menjadi pelayan Tuhan, supaya kita bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, bagi rumah tangga dan keluarga. Lalu apa yang kita cari? Yang kita cari itu adalah bekal di kehidupan yang kekal. Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan memperhitungkan itu. Tapi kalau yang lain yang kita cari, maka harga kita dibayar lunas. Tidak ada lagi bekal yang disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 49 ini dia berbicara tentang amsal, hikmat dan nasihat, yang berbicara tentang kehidupan dan kematian. Pengertian kehidupan dan kematian. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Allah, dia harus mampu menunjukkannya dalam kehidupan setiap harinya. Orang yang mengandalkan Allah dalam hidupnya, dia akan menemukan kebebasan dalam hidupnya. Dia akan menemukan sukacita dalam kehidupannya. Memang orang bilang kadang-kadang Alkitab itu susah untuk dimengerti. Bagaimana kalau tidak ada uang? Mau makan apa? Padahal Alkitab bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Iya no? Susah Bapak Ibu. Kalau tidak punya uang, perut lapar, bagaimana mau melayani Tuhan? Kita akan mempertanyakan otoritas Tuhan, kewenangan Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Kalau saya lapar saya bisa melayani Engkau, mana buktinya? Kita akan bertanya seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama cari Tuhan. Maka apa yang menjadi kekhawatiran kita, baik makan, minum, pakai dan lain sebagainya, Tuhan akan memperhitungkan itu. Tuhan akan mencukupkan itu bagi kita. Iya toh? Yesus ajar seperti itu. Yesus kasih ingat saudara dan saya seperti itu. Jadi apa yang dikasih untuk saudara dan saya itu titipan. Titipan yang harus dibagi bagi orang yang lain. Sehingga teguran dari Mazmur 49 ini, dia berlaku untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Buat baik bukan untuk diri sendiri, buat baik untuk orang lain. Sehingga ada buah yang kita dapat dari situ. Tapi kalau kita bikin baik untuk diri kita, apa yang kita dapat? Apakah kita senang? Iya, betul, kita senang. Bagaimana dengan orang di sekitar kita? Bagaimana dengan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan? Untuk apa kehadiran kita di dunia ini? Kalau sampai di situ Bapak Ibu, saya ingin bertanya,
Kira-kira tujuan apa Allah ciptakan kita ada di dunia ini? Apakah untuk memenuhi keluarga si Hai, supaya keluarga bertambah banyak? Seperti firman bilang, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Apakah seperti itu? Atau ada yang bisa bilang, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa maksud dari Allah untuk ciptakan kita? Lahir dari kita punya mama, kita kecil, kita besar, terus kita berumah tangga. Apa tujuannya? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi hidup kita hanya satu tujuan. Ketika Allah menempatkan saudara dan saya dimanapun itu, di tengah keluarga siapapun itu, tugas kita adalah memuliakan Allah Bapa di sorga. Bagaimana caranya? Hidup kita harus berpadanan dengan kasih Kristus. Kalau orang Kristen, saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, maka hidupnya bukan lagi hidup pribadinya, tapi hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Sehingga kata-kata yang ia keluarkan adalah kata-kata yang tadi dibilang, membangun. Pikiran-pikirannya adalah pikiran-pikiran yang membangun, yang memberikan semangat. Tingkah lakunya menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dikatakan di sana seperti tema, kebahagiaan yang sia-sia itu seperti apa? Yang tadi dikatakan, kalau hanya mencari kesenangan diri sendiri. Tapi kalau orang sudah biasa melakukan yang baik, lalu dia tidak melakukan yang baik untuk orang lain, pasti saya yakin dan percaya orang itu akan merasa ada yang kurang. Contoh ya Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan yang lain, tapi yang saya alami sendiri ketika 4 minggu saya tidak melayani, ada yang kurang dari diri saya yang saya tidak lakukan. Tapi walaupun dalam keadaan yang sakit, orang masih datang minta pelayanan, dan saya tidak bisa tolak walaupun ada sementara sakit. Ada sesuatu yang kurang yang belum kita lakukan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita lihat, kita renungkan bagian firman Tuhan ini, bahwa kita mengejar apa yang sebenarnya kekal, bukan yang sia-sia. Oleh sebab itu dalam hidup kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya lewat kehidupan saudara dan saya, kita diberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, Allah mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa harta dunia tidak menjamin seseorang itu memperoleh keselamatan. Seseorang tidak boleh mengandalkan dirinya atau hartanya, apalagi jabatannya. Lalu apa yang harus kita andalkan untuk menyelamatkan kita? Hati kita yang tertuju dan terarah, bahkan dikuasai oleh Kristus, sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, bukan sebaliknya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa segala kekayaan hanya terbatas di bumi. Segala kekayaan apapun yang kita punya hanya terbatas sampai di bumi. Tetapi segala kekayaan dan kemuliaan di bumi ini tidak pernah akan dibawa ke dunia orang mati. Saat kita menghadap tahta pengadilan Allah, mau dikatakan bahwa seberapa kaya pun kita tidak mampu sogok, berapa miliar, berapa triliun pun kita tidak mampu sogok Tuhan supaya kita masuk ke surga. Tapi yang bisa kita buat adalah hati kita yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga tanpa kita sogok pun namamu telah tercatat dalam buku kehidupan. Mari masuklah, ikut dengan aku dalam perjamuan. Itu kan yang kita cari Bapak Ibu. Iya toh? Yang kita cari itu nama kita tertulis dalam buku kehidupan, sehingga pada waktunya marilah anakku masuk dan makan dan minum dengan aku di meja perjamuan. Bukan enyalah dari hadapanku,
sebab namamu tidak tertulis. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih pasti yang pertama, masuk bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak jarang saya katakan, di tangan kanan ini ada berkat, di tangan kiri ini ada kutuk. Siapa bikin baik dapat berkat, siapa bikin tidak baik dapat kutuk. Dua-dua jalan sama-sama. Tapi saya mau kasih ingat untuk kehidupan setiap orang percaya, bahwa saudara dan saya hadir di dunia ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.